Efesus pertama ayat 15 sampai 23 demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Haleluya. Bu Ibu masih ingat kan beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari ulang tahun gereja kita, GKI Mangga Besar. Yang keberapa? 41. Kita diajak untuk sebenarnya setiap ulang tahun gereja melihat kembali sejarahnya orang-orang yang berusaha untuk merintisnya, memulai kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di sini. Saya mau mengajak kita membayangkan nih, andai kata dulu kita adalah salah seorang yang terpanggil untuk merintis, untuk memulai kehidupan beribadah di sini. Ada persekutuan, ada pelayanan, ada kesaksian. Pada hari ini ketika melihat kehidupan umat Tuhan di gereja kita, kira-kira mereka atau kita bersukacita enggak? Kita nih dulu ikut membangun, ikut melawat satu persatu jalan kaki, ikut memulai ayo ibadah di sini. 41 tahun lalu. Lalu sekarang keadaannya seperti ini. Kira-kira kita akan bersyukur, bersukacita, atau
ada sesuatu yang menyedihkan. Gimana? Syukur masih ada, walaupun terdiri dari beberapa orang. Bisa saja ungkapan syukur itu terjadi, tapi juga mungkin kita akan ngurut dada. Mestinya hidup persekutuan, hidup bergereja, beribadah ini nggak kayak gini ya. Yang dulu dimimpikan, yang dulu jadi bayangan. Ini yang terjadi dengan Paulus ketika bersama-sama dengan teman-temannya berusaha untuk merintis sebuah jemaat. Namanya jemaat di kota Efesus. Lebih dari 3 tahun dia berusaha untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan kebenaran di dalam Kristus, untuk memperlihatkan hidup persekutuan. Lalu setelah itu terjadi berlalu, jauh ya dibandingkan 3 tahun lebih dengan kita 41 tahun. Lalu setelah itu terjadi, Paulus melihat jeripayahnya, tentu bersama dengan Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertainya. Dia mengatakan begini, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi Paulus tidak ada lagi di Efesus. Setelah 3 tahun dia merintis jemaat itu, tentu bersama-sama dengan orang-orang di sana. Dia hanya mendengar dari kejauhan. Aku mendengar tentang imanmu, tentang kasihmu. Nah, bandingkan orang-orang tua kita yang dulu membangun, merintis gereja ini. Mungkin ya, sebagian besar memang tidak ada lagi. Tapi bisa jadi ada yang sudah tidak bergereja di sini. Aku mendengar tentang imanmu, orang-orang GKI Mangga Besar. Tentang kasihmu. Kira-kira begitu enggak? Kalau Paulus, dia sudah bekerja tadi 3 tahun lebih. Dia mendengar imanmu, mendengar kasihmu, lalu apa? Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Betul, tadi ada ucapan syukur dari antara kita. Tapi nyaris tak terdengar. Karena bisik-bisik, bener enggak ungkapan syukur ini? Mengucap syukur karena kamu. Ada alasan kenapa Paulus mengucap syukur karena jemaat Efesus. Oleh karena jemaat yang dirintis itu, orang-orang percaya di kota Korintus itu, hidup menampakkan kesaksian yang benar. Kesaksian yang indah. Walaupun tidak hadir, tidak ada di situ, Paulus mendengar iman mereka ini. Iman yang luar biasa. Tindakan kasih yang luar biasa dari jemaat di Efesus itu. Kira-kira GKI Mangga Besar ini terdengar oleh orang-orang lain apanya? Kalau saya khotbah ke beberapa tempat daerah, mereka selalu akan menanyakan, jemaat GKI Mangga Besar itu besar banget ya. Pendetanya ada berapa, Pak? Selalu nama besar itu dikaitkan dengan
pemikiran mereka bahwa ini adalah jemaat yang besar. Saya harus menjelaskan bahwa jemaat Mangga Besar bukan jemaat yang besar, tetapi jemaat yang kecil dalam arti jumlahnya tidak banyak. Kami hidup satu dengan lain itu seperti keluarga, saling kenal, begitu dekat, sehingga satu saja ada orang baru pasti tahu bahwa ini adalah pengunjung yang baru. Tapi bagaimana dengan soal imannya? Bagaimana dengan soal karakternya? Apakah terdengar dengan dunia media sosial yang ada sekarang bahwa di Mangga Besar itu jemaatnya kekeluargaannya luar biasa, saling peduli satu dengan yang lain. Mereka melakukan tindakan kasih atas dasar cinta kasih, sehingga orang penasaran, pengen tahu benar enggak. Atau sebaliknya, kita terkenal dengan gosipnya, terkenal dengan tukang mutungnya. Kalau ditegur, kalau kecewa, ngilang entah berapa lama. Efesus ini adalah jemaat yang imannya menjadi kesaksian nyata, yang tindakan kasihnya tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu Paulus dikatakan atau dinyatakan dalam ayat yang kita baca di sini, dia terus mendoakan, kalau aku teringat kalian itu, aku berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang mendoakan gerejanya, yang mendoakan pelayanan kita, yang peduli di sini. Dan Paulus juga mengatakan, supaya tindakan iman, tindakan kasih itu tidak hanya bentuk solidaritas semata, tetapi diletakkan atas dasar yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sehingga ia meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu hikmat dan wahyu. Jadi buat Paulus, Bapak Ibu, buat Paulus tindakan iman, tindakan kasih saja itu harus didasari dengan hikmat yang benar. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tidak hanya sekedar orang lain melakukan ini dan itu, maka gereja harus juga melakukannya. Tapi bagi Paulus harus didasari dengan hikmat, wahyu, artinya firman, landasan yang benar. Dan landasan yang benar itu Paulus mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada gerejanya. Dan kita disebut sebagai tubuh Kristus yang anggotanya memang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi Paulus mau mengingatkan kembali nih setiap jemaat Tuhan itu, supaya hidup kita berpadanan dengan Kristus yang sebagai dasar itu, fondasi itu. Lalu setiap pekerjaan kita sama seperti tubuh itu digerakkan oleh Kristus, melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Nah, apakah dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar ini, lalu kemudian kita mendapat sebuah penghargaan, mendapat sebuah pujian? Bagi Paulus itu bukan yang menjadi tujuan utamanya. Tetapi lihatlah juga pada Kristus. Dia yang dimuliakan oleh Bapa melebihi segala yang ada. Kuasanya melebihi yang ada.
Maka pengharapan kita ketika mengerjakan apa yang diinginkan oleh Kristus itu dengan hikmat, dengan wahyu, dengan dasar yang benar, pengharapan kita adalah bukan di sini, tetapi dalam kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan panggilan kita. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus yang berkuasa tidak hanya, kata Paulus, tidak hanya di bumi ini, tetapi di sorga nanti. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Tentu mestinya bukan dengan pamrih. Oh, saya mengerjakan ini dan itu, nanti saya dapat privilege di sana. Kapling di sorga itu dengan Yesus yang Maha Kuasa dan bertakhta di sana. Mestinya juga bukan itu. Tapi landasan kita adalah kasih Kristus yang sudah mengasihi kita. Yang sudah mengajak Anda dan saya terlibat dalam karya Tuhan. Itulah yang dimaknai dengan panggilan. Jadi kita dipanggil terlibat di dalam karyanya. Kita boleh mensyukurinya. Kenapa? Oleh karena di dalam Kristus itulah Dia yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal itu. Di dalam Dia kita bisa bersuka cita. Tadinya kita bukan siapa-siapa, sekarang kita diajak, ayo, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dengan semangat ini, mungkin kita dianggap rugi oleh dunia ini. Ngapain sih? Jauh-jauh dari Kunciran pagi-pagi ke sini. Nungguin berapa jam gitu ya. Lama. Nanti sesudah pulang ini, yang lain pada pulang, dia harus sendiri juga. Atau cencen kemarin, pontang-panting ke sana kemari. Mengurus surat, mengurus ini dan itu. Mungkin orang akan mengatakan, aduh capek banget. Mending kamu nanti juga hasilnya dipuji. Nanti juga dipertanyakan, diperdebatkan, di ini dan di itu. Mungkin yang lain juga sama. Jauh-jauh dan, nah kalau kita tidak mempunyai pengharapan, maka kita akan frustasi. Kita akan lelah, akan letih sendiri. Dan mungkin bisa saja kita akan mengatakan, bego amat ya, kok gua mau-maunya melakukan ini dan itu. Tapi bagi orang yang sungguh percaya bahwa Kristus yang memanggil, bahwa Kristus yang mau melibatkan kita, akan selalu punya pengharapan. Bahwa kita mengharapkan persekutuan kasih kita ini juga akan dirasakan cinta kasih Tuhan itu oleh orang-orang lain yang bersentuhan dengan kita. Kita juga punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan kita menjadi sebuah tubuh Kristus. Yang kemudian kita akan merasakan kehidupan yang sebenarnya, yang sesungguhnya hidup kekal itu. Betul, hidup kekal itu tidak harus kita mimpikan nanti kalau sudah meninggal semua. Kalau kita sudah akhir zaman. Tapi di sini kita dapat memulainya. Yaitu mengerjakan kasih Kristus itu. Satu dengan yang lain bisa menikmati. Oh iya, di sini loh, di Mangga Besar ini. Kita merasakan kasih yang sebenarnya. Kepedulian yang sesungguhnya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang. Sehingga Mangga Besar terkenalnya bukan dengan besar-besarnya itu. Tapi sama seperti Efesus ini. Terkenalnya dengan iman yang tangguh. Iman yang tidak cengeng. Iman yang handal ketika berhadapan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan. Mungkin juga ketidaksukaan, mungkin juga penghinaan. Tapi aku akan tetap beriman. Saya memimpikan begitu. Bahwa Mangga Besar ini punya jemaat. Orang-orang yang handal di dalam iman. Tetapi iman yang tidak hanya diyakini sendiri. Tetapi diwujud nyatakan dalam
tindakan kasih. Kasih yang benar yang dibangun di dalam Kristus Tuhan kita yang sudah mencontohkannya itu. Dan disinilah baru menjadi jemaat yang mantap. Sehingga orang-orang akan mengenang, oh iya di Mangga Besar itu saya bisa belajar bagaimana beriman. Saya bisa belajar bagaimana mengasihi. Jangan kita terkenalnya dengan mutunya. Terkenalnya dengan tukang ngambeknya. Tapi terkenal dengan hal-hal yang baik. Seperti yang dituliskan di dalam kitab suci. Betul sekali lagi tidak mudah. Tapi percayalah. Paulus mendoakan jemaatnya. Para pendiri gereja kita juga mungkin mendoakan. Banyak orang yang mendoakannya. Maka kita harusnya percaya. Sebuah pengharapan ke depan Mangga Besar menjadi jemaat yang Tuhan mau, yang Tuhan cita-citakan hadir di sini. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.